warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kembali lagi bersama saya Mutiara Rahmadani Putri dalam mata pelajaran fisika. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sifat elastisitas bahan. Sebelum kita mempelajari materi lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus tahu tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan peserta didik mampu yang pertama mengidentifikasi sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memahami pengaruh gaya terhadap perubahan panjang pegas. Dan yang ketiga, menentukan gaya dengan persamaan hukum Hooke. Sifat elastisitas bahan. Yang pertama, kita harus mengetahui definisi dari elastisitas. Benda terbagi menjadi dua, yaitu benda elastis dan tak elastis. Contoh benda elastis yaitu pegas dan karet. Dan contoh benda tak elastis yaitu kayu, tanah, plastisin, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sifat elastisitas dari bahan. Jika gaya yang diberikan pada bahan dihilangkan, maka akan kembali ke bentuk semula. Selanjutnya, untuk batas elastisitas dari bahan yaitu jika gaya yang kita berikan pada bahan terlalu besar, maka tidak akan kembali ke bentuk semula. Manfaat sifat elastisitas dalam kehidupan, terutama pada bidang bangunan atau arsitek, jika penggunaan bahan tidak tepat atau batas elastisitasnya rendah, maka akan membahayakan struktur bangunan. Kabel-kabel penopang pada jembatan-jembatan besar memiliki batas elastisitas yang cukup besar sehingga mampu menahan beban dan goncangan. Pengertian tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Tegangan, regangan, dan modulus elastisitas terjadi pada benda yang dikenai gaya tertentu akan mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk tergantung pada arah dan letak gaya-gaya tersebut diberikan. Ada 3 jenis perubahan bentuk yaitu regangan, manfaatan, dan geseran. Tegangan atau stres. Tegangan atau stres pada benda, misalnya kawat besi, didefinisikan sebagai gaya persatuan luas penampang benda tersebut. Tegangan kita beri simbol sigma. Secara matematis dapat kita rumuskan tegangan sama dengan besarnya gaya tekan per luas penampang. Bila dua buah kawat dari bahan yang sama tetapi luas penampangnya berbeda, kita beri gaya, maka kedua kawat tersebut akan mengalami tegangan yang berbeda. Kawat dengan penampang kecil mengalami tegangan yang lebih besar dibandingkan dengan kawat dengan penampang lebih besar. Tegangan benda sangat diperhitungkan dalam menentukan ukuran dan jenis bahan penyangga ataupun penopang suatu benda. Misalnya, penyangga jembatan gantung dan bangunan bertingkat. Regangan atau strain. Regangan atau strain didefinisikan sebagai perbandingan antara penambahan panjang benda terhadap panjang mula-mula. Regangan dapat kita rumuskan E sama dengan delta L per L. Selanjutnya, modulus elastisitas atau modulus Young. Selama gaya yang bekerja pada benda elastis tidak melampaui batas elastisitasnya, maka perbandingan antara tegangan dengan regangan adalah konstan. Bilangan tersebut kita namakan dengan modulus elastisitas ataupun modulus Young. Jadi, modulus elastisitas atau modulus Young merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan yang dialami oleh suatu benda. Secara matematis dapat kita tuliskan
Modulus elastis sama dengan tegangan per regangan, sama dengan F per A per delta L per L. Persamaan modulus elastisitasnya yaitu F dikali L per A dikali delta L. Nilai modulus yang untuk beberapa jenis bahan dapat kita lihat pada tabel berikut. Nah, materi selanjutnya yaitu hukum Hooke. Hukum Hooke berbunyi bahwa besarnya gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan pertambahan panjang bendanya. Tentunya hal ini berlaku pada benda yang elastis. Secara matematis dapat kita rumuskan F sama dengan K dikali X, yang mana F adalah gaya yang bekerja pada pegas, K adalah konstanta pegas, dan X adalah pertambahan panjang pegas. Nah, untuk lebih memahami, perhatikan contoh soal berikut. Suatu pegas memiliki suatu pertambahan panjang 0,25 meter sesudah diberikan gaya. Bila pada pegas bertuliskan 400 Newton per meter, maka berapakah gaya yang dikerjakan pada pegas tersebut? Dari soal dapat kita ketahui X sama dengan 0,25 meter dan K sama dengan 400 Newton per meter. Yang ditanyakan yaitu gaya yang bekerja pada pegas. Sesuai dengan persamaan hukum Hooke yaitu F sama dengan K dikali X. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya yaitu 400 dikali 0,25 sehingga hasilnya yaitu F sama dengan 100 Newton. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Seutas kawat logam berdiameter 1,4 mm dan panjang 60 cm digantungi beban bermasa 100 gram. Kawat tersebut bertambah panjang 0,3 mm. Apabila percepatan gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah A tegangan, B regangan, dan C modulus yang bahan. Dari soal dapat kita ketahui diameter sebesar 1,4 mm. Selanjutnya untuk jari-jarinya yaitu setengah dari diameter yaitu 0,7 mm. Kita rubah ke meter menjadi 7 kali 10 pangkat minus 4 meter. Selanjutnya massa 100 gram kita rubah ke kilogram menjadi 0,1 kilogram. Selanjutnya gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat. Panjang mula-mula sama dengan 60 cm, kita rubah ke meter menjadi 0,6 meter. Dan pertambahan panjangnya yaitu 0,3 mm, kita rubah ke meter menjadi 3 kali 10 pangkat minus 4. Yang ditanyakan yang pertama yaitu tegangan, yang kedua regangan, dan yang ketiga modulus yang bahan. Nah, yang pertama kita cari tegangan dengan persamaan sigma sama dengan gaya per luas penampang. Dari soal kita tidak menemukan besarnya gaya dan luas penampang. Ini bisa kita cari dengan persamaan massa dikalikan dengan percepatan gravitasi per V kali R kuadrat. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya yaitu 0,1 kg dikali 9,8 per 22 per 7 dikali 7 kali 10 pangkat minus 4 dikuadratkan. Sehingga hasilnya 6,36 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya kita cari regangan dengan persamaan E sama dengan delta L per L sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 4 per 0,6 sehingga hasilnya 5 kali 10 pangkat minus 4. Selanjutnya kita cari modulus yang bahannya dengan persamaan modulus yang sama dengan tegangan per regangan. Selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya yaitu 6,36 kali 10 pangkat 5 per 5 kali 10 pangkat minus 4. Dan hasilnya yaitu
1,272 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga kamu dapat memahaminya dengan baik. Tetap patuhi protokol kesehatan ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.